warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masuk praktikum manajemen jaringan dengan topik Visual Private Network atau disingkat dengan VPN. Jadi sebelum kita masuk praktikum, saya akan memberikan materi dulu tentang apa itu VPN. Mungkin kita sering menggunakan VPN, tapi mungkin kita belum tahu gimana teorinya dan gimana aplikasinya dan apa beda VPN dengan internet. Nah, kalau kita lihat dari jaringan tradisional, yang disebut dengan LAN atau internet, umumnya menggunakan jaringan yang bersifat lease atau sewa berbayar. Dulu awalnya ada layanan namanya ATM dan delay. Jadi kita memang sewa jaringan khusus untuk kita ke provider jaringan untuk mengumpulkan berbagai kantor, misalnya dari kantor pusat headquarter, kemudian berhubung dengan kantor regional, misalnya regional Riau, regional Subang, regional Medan, Nah, kalau awalnya itu kita harus sewa jaringan yang namanya atau istilahnya lease line, disewa. Kalau digunakan pada saat itu adalah ATM atau berdelay. Jaringan ini hanya kita saja yang punya. Kemudian kalau kita dari rumah atau dari di lapangan, kita kondisi dulu ke kantor karena dari mobile user dari lapangan atau dari rumah kita terhubung dulu ke kantor regional, baru terhubung ke jaringan dari kantor kita atau perusahaan kita. Nah, ini kelemahannya sangat mahal kenapa? Perusahaan harus menarik kabel khusus dan tidak ada sharing jaringan, tidak ada sharing link. Jadi jaringan ini benar-benar milik kita sendiri. Makanya kita ini biayanya mahal karena jaringannya milik kita sendiri. Untuk kita sendiri membuatlah jaringan ini, tidak berbagi dengan orang lain. Kemudian barulah lahir konsep VPN. VPN ini ingin membuat idealnya jaringan pribadi dan perusahaan yang pribadi milik kita tersebut, tapi hanya secara virtual. Jadi maksudnya adalah virtual private network adalah suatu tipe dari jaringan private jaringan pribadi yang menggunakan jaringan komunikasi yang umum, yang publik seperti internet. Karena kan kalau internet kan pasti jaringan publik jaringan siapa saja boleh menggunakan jaringan tersebut internet. Dan kita dari Bedin menggunakan jaringan bersama, Bedinnya juga sharing. Nah, jadi VPN menggunakan internet sebagai pengganti jaringan atau saluran sewa untuk berkomunikasi. Jadi daripada menggunakan kabel khusus saluran khusus yang disewa, VPN menggunakan internet bisa dipakai oleh siapa saja karena merupakan jalan publik. Sehingga VPN ini menjadi populer karena makin banyak pekerja yang bekerja di rumah bekerja, tapi bisa mengakses jaringan kantor menggunakan jaringan publik. Meskipun lokasinya jauh,
masih bisa mengakses jaringan kantor ya. Ini populer nanti kalau di bekerja di telekomunikasi ya sebagai active engineer ya, sebagai network engineer ya, sistem administrator, network administrator itu sering bekerja di lapangan ya, mengakses jaringan kantor tapi menggunakan VPN. Apa perbedaan antara jaringan private dibandingkan jaringan virtual private network ya? Kalau jaringan virtual private network ini pengguna dapat mengakses ya jaringan intranet dari lokasi remote. Seperti bahkan saya juga pernah lagi di Jogja perlu mengakses ya. Kalau itu kan sebenarnya nggak bisa jalan dari luar. Maka dengan ada VPN kita bisa masuk ke jaringan dalam yang menggunakan VPN. Jadi bisa kelebihan dari VPN. Kemudian pasti aman ya, karena ya semua data kita itu dienkripsi dari komputer kita ke server di jaringannya aman. Kemudian kelebihan dari VPN adalah tidak perlu menggunakan jaringan khusus, dari kabel khusus, tapi kita bisa menggunakan internet. Lagi ada internet, itu bisa sebagai backbone untuk VPN. Jadi kita menumpang jaringan private di atas internet yang merupakan jaringan publik. Itu kelebihan dari VPN ini. Tentu dia menghemat kos secara signifikan ya. Kenapa? Karena biaya menarik kabel itu kan sangat mahal ya kan? Belum lagi maintenance-nya ya, belum lagi gadgetnya hanya bisa kita gunakan sendiri. Tapi dengan VPN ya, kita bisa menggunakan internet hingga kos jaringan, kos dari gadgetnya bisa dihemat. Kemudian secara beauty ya, maka tidak dari jaringan sebelumnya. Kalau jaringan private itu kalau ada area baru harus cari kabel baru ya. Nah kalau dengan VPN ini tidak masalah ya, lagi ada internet kita bisa buat remote ya, kantor remote, kita bisa buat kantor regional ya. Ini sekarang umum digunakan oleh perusahaan yang banyak cabangnya seperti bank-bank ya, bank-bank seperti VPN ya. Belum lagi kantor besar ya yang ada cabang-cabangnya ya. Itu pasti dia menggunakan VPN, jadi tidak ada lagi menggunakan kabel sendiri. Kemudian yang satu lagi yang keunggulan dari VPN, kita bisa mengakses ya secara remote ya, secara jarak jauh ya, secara jarak jauh ke jaringan kita. Jadi seperti ilustrasi seperti ini yang nanti kalau kamu bekerja ya, ini kalau kamu bekerja nanti sebagai sistem administrator dan operator kan bisa jadi jarang bekerja di kantor ya. Seperti ada teman saya ya, dia kerja di Jakarta untuk monitor bandwidth dari Telkomsel. Berkatakan kantornya sepi, kenapa? Karena pegawainya banyak kerja di rumah ya. Ada juga yang kerja di Jogja, di rumahnya di Jogja ya, ada kantor Jakarta. Jadi sekarang lagi tren sekarang ya, kerja seperti ini lagi tren ya. Kenapa? Karena dia bisa masuk ke jaringan kantor ya. Apalagi programmer sekarang ini kan tidak ngantor. Programmer sekarang itu bebas kerja di mana saja ya. Makanya kadang ada programmer yang kerja di Bali ya, kerja di Jogja ya, di coding di pantai ya kan. Nanti kalau perlu upload gambarnya buat pakai VPN. Jadi kalau coding itu bebas di mana saja. Nah, kerja sekarang ini adalah kerja yang lagi populer bagi generasi sekarang ya, karena
sana kerjanya santai di mana saja ya, relax ya. Penting targetnya tercapai. Ini nanti biar bisa pakai VPN ya harus disetting routernya. Jadi routernya harus disetting VPN dan aplikasi kita Windows juga harus setting VPN. Nah, ilmu sekarangnya ada ilmu berharga pada hari ini, dimana kalian bisa men-setting router VPN ya, agar bisa nanti ya kalian yang berada di area di mana saja bisa masuk ke jaringan PCR misalnya ya, mengakses dia ya, atau mengakses tempat-tempat yang ada di PCR ya. Kalau saya dulu ya mengakses dari Jogja, mengakses web pegawai ya, mengakses keuangan ya, itu dari Jogja. Dan yang pegang pakai pun juga router Protik. Jadi yang kalian pelajari hari ini juga sama nanti dengan settingan router VPN yang ada di PCR, di Protik juga. Nah, jadi pokoknya sama. Jadi nanti kalau kalian ditanya sama pimpinan, nanti kita setting VPN ya di kantor kita, tapi jauh bisa. Ya, karena yang kita pelajari mungkin sama dengan ya router yang settingan VPN di router Mikrotik yang ada di BCI ya. Ini lagi keren nih ya. Bertahun dari kalian bekerja di perusahaan asing ya. Malahan kan ada juga dia banyak ya sekarang project itu ya, apalagi yang project desain ya. Project desain itu kerjanya ribuan. Nanti kalau udah perlu aplikasi ya, programmer, sistem administrator, network administrator ya, itu kerjanya mobile. Bagaimana cara kerja dari VPN itu ya? Jadi VPN itu terdiri dari dua koneksi ya, di mana satu terhubung ke internet dan kedua terhubung ke VPN. Nah, kemudian di dalam VPN itu sama sebenarnya ya, pakai datanya itu kan kalau di level network namanya kan data graph ya, tetap sama ya, berisi data, informasi tujuan dan informasi sumber. Nah, tapi yang membedakannya ya, firewall VPN itu ya harus ada didukung oleh firewall ya. Pada umumnya kan jaringan luar kan nggak bisa masuk ke dalam ke internet kita, di jaringan internet kita kan ada firewall. Jadi VPN ini ya akan mengizinkan ya user dari luar ya, yang atau REST yang punya hak untuk mengakses jaringan dalam internet melalui firewall. Jadi kalau nggak ada firewall ya VPN-nya kurang powerful ya. Kenapa? Sama saja nih jaringan publik, kalau dari luar kita masuk ke dalam ya, berarti kalau dia dari luar mudah masuk ke dalam nggak ada firewall, berarti kan mungkin ya dari jalan luar ke dalam. Makanya VPN juga didukung oleh firewall ya. Nah, jadi kalau umumnya luar nggak bisa masuk ke dalam, tapi dengan user yang punya akses VPN ya boleh masuk ke dalam. Kemudian ada protokol. Nah, jadi VPN ini punya protokol sendiri yang akan membentuk tunnel. Istilahnya ada terowongan khusus, saluran khusus ya, yang hanya user VPN saja yang bisa masuk ke terowongan tersebut. Nah, istilahnya tuh kalau masuk dalam benteng itu ada terowongan khusus ya, ada jalan khusus, hanya user VPN yang bisa masuk ke dalam terowongan tersebut. Nah, VPN ini didukung oleh fungsi yang
utama ya yang mendukung VPN. Pertama ada autentikasi, authentication. Jadi tetap harus ada autentikasi, yaitu validasi ya bahwa data dikirim ya mulai dari usernya itu benar-benar punya hak akses, dan data dikirimkan itu benar-benar data dari user yang punya akses VPN. Jadi ada autentikasinya. Kemudian ada access control. Jadi membatasi ya user yang nggak punya hak ya, yang unauthorized, yang tidak punya hak untuk mengakses. Jadi bisa mengatur siapa yang boleh masuk, siapa yang boleh tidak melalui tunnel tersebut, melalui tunnel VPN tersebut. Jadi diatur oleh VPN-nya. Makanya awalnya user itu pasti punya username dan passwordnya. Kemudian confidentiality ya, kerahasiaan ya, mencegah data itu dibaca oleh atau dikopi oleh orang ya selama data itu dikirimkan. Jadi meskipun melalui internet ya, data yang dari VPN ini tidak bisa dibaca. Kenapa? Dienkripsi ya, dan divalidasi. Ini benar-benar walaupun melalui internet ya, seperti adanya data seperti mobil ya, mobil yang melalui jalan raya kemudian masuk ke dalam suatu benteng ya, tapi VPN tahu mobil mana yang benar-benar data VPN dan mana mobil yang data biasa. Jadi kalau nanti tahu saja dia VPN, kalau ada mobil memang VPN boleh masuk dalam benteng, kalau enggak ditolaknya. Nah itu kelebihan dari VPN ini. Jadi ada kerahasiaannya. Kenapa? Data itu dienkripsi ya. Kemudian integrity, jadi data itu tetap dijaga integritasnya ya. Jadi tahu dia data itu telah dimanipulasi atau tidak tahu. Nah itu kelebihan. Jadi integritas data itu tetap diketahui oleh VPN. Nah inilah kekuatan utama dari VPN, yaitu ada enkripsinya ya. Jadi semua paket data dari dua pihak tadi, antara user VPN ya dengan server VPN atau router VPN itu semua data akan dienkripsi sebelum dilewatkan melalui internet ya. Kemudian ada teknik ya untuk membukanya ya. Jadi ada public key encryption technique. Hanya user dan router saja yang bisa membuka paket yang terkunci tersebut. Nah, kemudian ada lagi digital signature untuk mengetahui data ini benar nggak dari user tersebut atau tidak. Jadi itu autentikasinya. Jadi ada digital signature. Oh benar nih paketnya dari user VPN ya. Jadi inilah kekuatan dari VPN tersebut. Ada enkripsinya, ada teknik untuk ada public key encryption tekniknya ya, yang user yang dan router saja yang punya kunci ya untuk membuka MCC tersebut, dan ada lagi digital signature-nya ya. Jadi untuk integritas datanya ini benar nggak benar dari yang berhak untuk mengakses router VPN. Ini contohnya. Jadi ada silang tunneling. Tunneling itu jadi seperti saluran yang seolah ya hanya kita saja di dalam ruang tersebut. Nanti kalau kita lihat di kita coba lihat jaringannya itu, walaupun kita berada di internet, tapi kita lihat kalau kita cek IP yang tersedia itu hanya IP kita user VPN dengan IP router. Jadi seolah adanya tunneling ya. Jadi suatu koneksi point to point dari user ke router VPN, tapi dia virtual ya, dan
dan seolah-olah kita membuat jalur khusus ya, meskipun melewati internet jaringan publik. Nah, jadi kalau lihat dari protokolnya ya, di sini datagram itu kan paket dari lapisan network, nanti ditambahkan dengan adanya enkripsi. Jadi enkripsi data paket aslinya, baru jadilah paket ya VPN. Nah, paketnya lah dikirimkan ya untuk remote access kalau dari satu user ke routernya, atau dari kantor pusat ke kantor cabang. Jadi kalau VPN tunnel ini, jaringan VPN ini bisa buat antar LAN kantor pusat dengan LAN kantor cabang. Bisa juga satu user masuk ke satu LAN kantor. Inilah 4 protokol yang digunakan oleh VPN. Nah, nanti kita akan men-setting ya. Jadi harus setting protokolnya ya. Protokolnya adalah gimana nanti protokol ini aturan main untuk mengirimkan data melalui VPN. Ada protokol PPTP, Point to Point Tunneling Protocol, ada L2TP, Layer 2 Tunneling Protocol, ada IPv4, ada SOC ya, tapi tidak digunakan. Nah, ini kita harus pilih salah satu. Jadi nggak bisa berbeda. User pakai IPv4, router pakai L2TP. Ya, kalau protokol beda kan nggak mungkin. Gimana komunikasinya? Jadi protokol ini kan gunanya untuk mengatur komunikasi, aturan main pengiriman data, komunikasi datanya antara user dengan router VPN. Jadi harus seragam. Kalau udah usernya routernya IPv4, user ikut IPv4 juga. Kalau beda, ya gimana kalau 2 orang ya beda bahasa, pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Perancis, ya nggak nyambung kan. Nah, itu punya protokolnya harus disetting. Nah, protokolnya mengatur kita menggunakan enkripsinya apa, ya, gimana integritinya nanti, ya, dan bla bla bla. Itu gunanya protokol ini. Nah, ini digunakan di VPN. Nah, ini contoh enkapsulasi VPN. Jadi enkapsulasi itu kalau bahasa Indonesia pengamplopan ya. Jadi kalau ibarat pakai data itu adalah surat. Nah, biasanya kan kita masuk ke dalam amplop ya, hanya ada di levelnya network kan berikan IP address, tujuan, alamat tujuan dan alamat sumber kepada misalnya Ikrar jalan apa kepada Nika di Jakarta. Nah, itu data biasa. Nah, tapi kalau nanti untuk IP ini harus ada enkapsulasi untuk fitur-fitur pendukung VPN-nya. Contohnya tadi memberikan enkripsi, ya, dan sebagainya. Jadi di sini ya, kalau kita lihat kan internet, di seolah kita punya, kalau seandainya ini adalah kantor cabang, ini adalah kantor pusat, ini kantor cabang, seolah kita punya jaringan sendiri, dan itu menggelantan dengan WhatsApp. IPv4 itu nggak terdeteksi, tidak bisa dideteksi. Jadi tunnel ini rahasia. Jadi kalau dicoba dengan WhatsApp, kita coba cek adanya kalau WhatsApp itu seharusnya kan bisa mengecek seluruh paket data yang ada di LAN itu ya, atau di jaringan kita. Nah, hebatnya VPN ini khusus komunikasi antara user VPN dengan router VPN itu tidak tercapture datanya. Itu udah dicoba, ada akhirnya membuat VPN ya untuk VoIP, tidak terdetek komunikasi antara user VPN ini, tidak tercapture dan tidak tahu IP-nya. Dia punya IP rahasia. Jadi seolah benar-benar terbentuk undang khusus ya. Nah, di sini, nah kalau kita lihat ya di sini ada ISP ya. Nah, jadi tetap harus ada perangkat VPN dulu, belum masuk ke jaringan kita. Kalau internet, jadi kalau kita lihat ya, nah
Nah, di sini khusus untuk VPN dia ada di protokolnya. Apakah protokol ada protokolnya ini kan L2TP ya, L2TP nya protokol VPN ya. Nah, kalau protokol ini protokol biasa di internet ya. Kalau L2TP inilah protokol VPN ini yang menandakan bahwa dia ya adanya VPN di jaringan kita. Jadi bagaimana kita menggunakan VPN? Jadi VPN ini ya bisa kita gunakan di 3 tipe. Gimana kita mempergunakan VPN? Pertama, kalau di dalam organisasi kita, internal, jaringan internal diri. Misalnya VPN ya dari admin jaringan ingin mengakses server, nah, dia bisa membuat VPN di dalam LAN. Karena kan nggak boleh semua mengakses server, hanya administrator jaringan atau admin server saja yang boleh mengakses server. Nah, biasanya dibuat VPN. Itu kita gunakan sendiri di sini, ya. Atau bisa jadi misalnya antara direktur misalnya dengan wakil direkturnya misalnya khusus punya boleh. Jadi VPN bisa dibuat di dalam LAN. Nah, kita lakukan ini nanti di dalam LAN aja ya. Kedua, extranet. Nah, ini populernya di sini sebenarnya ya, membuat extranet ya. Sampai juga ya di cek dulu waktu saya lihat jaringan di Chevron di Caltech, mereka punya VPN seluruh kantor area Chevron yang ada di dunia. Nggak bersih. Di seolah mereka punya extranet, LAN yang secara geografis seluruh dunia, namanya extranet. Jadi seolah dia, jadi kalau lihat ya nanti dengan ada VPN ini nampak PC yang ada di Amerika, PC di Eropa. Kalau lihat dari Windows itu seolah kita satu LAN, padahal mereka itu ada di Amerika, ada di Eropa. Kenapa? Karena dia sudah buat VPN ya untuk intranetnya. Atau kantor cabang bank itu pasti pakai VPN ya, karena berisiko ya. Sampai ke areanya di kecamatan kan, bank kecamatan, kabupaten juga pakai VPN. Nah, ini paling populer juga, remote access. Ya, saudara yang bekerja nanti ya sebagai optim engineer ya, atau nanti optim engineer ya. Jadi kan kalau untuk aktivasi ONT itu kan dari Jakarta, bukan dari Pekanbaru. Dan setting nanti ONT di rumah, IndiHome tuh, itu aktivasinya Jakarta oleh engineer yang ada Jakarta. Ya. Nah, ini contohnya ya, arsitektur dasarnya ya. Jadi bisa menghubungkan kantor dengan kantor. Misalnya dari Bank Mandiri Jakarta, Mandiri Sudirman, Pekanbaru, kantor, ya. Jadi nanti kalaulah kita punya LAN sendiri, namanya intranet, itu dari kantor dengan kantor cabang, atau dari user yang ada di lapangan. Ini perangkat yang dibutuhkan ya, tentu ada hardware router. Yang ada router gimana buat VPN-nya. Jadi yang membuat VPN itu routernya, baru nanti kita akses melalui PC. Ada firewall ya. Kalau ada firewall gimana, khusus VPN-nya ya, baru servernya ya. Nah, jadi biasanya kalau hardware itu menggunakan router.
namanya router. Tapi saya pernah gak buat dari PC bisa pakai Linux ya. Kita juga PC router Linux bisa pernah saya buat ya. Tapi repot, udah ada mikrotik murah sampai repot pakai PC ya. Kemudian ada pertimbangan kita itu kalau yang kita pertimbangkan routernya apakah yang tipikalnya yang sesuai dengan kebutuhan lah ya. Kalau packer nggak mungkin pakai router robot yang karangan, tentu pakai yang router robot yang bagus lah, yang bisa tinggi lah dari mikrotiknya ya. Kemudian dan kira-kira keuntungan dari dan kesimpulannya ya, bahwa tipe ini cost saving ya. Jadi sekarang kan dan jika kalian bekerja ya, bahwa kadang-kadang teknologi itu digunakan bukan berdasarkan teknologi yang paling bagus. Tidak selamanya teknologi paling bagus ya akan selalu digunakan. Ya, tergantung perusahaannya. Makanya nanti perusahaan itu lebih fokusnya cost saving. Lihat tingkatan perusahaannya ya. Jangan nanti ketika mengusulkan alat-alat lalu memperhatikan yang paling bagus, paling kuat, paling handal. Tidak selamanya paling bagus, paling kuat, paling handal akan selalu digunakan karena ada pertimbangan ya. Pertimbangan perusahaan ya untuk gimana perusahaan itu tetap untung tiap tahun. Jadi jangan sampai nanti kita mengusulkan teknologi tapi nanti kosnya besar dan perusahaan harus banyak mengeluarkan biaya tiap tahun. Nah itu jadi pertimbangan ya. Jadi memang tipe ini dapat mengurangi kebutuhan biaya jangka panjang ya dibandingkan yang dengan sewa tadi itu ya. Kemudian dapat mengurangi biaya telepon ya untuk remote akses. Dan yang paling handal, paling menguntungkan juga scalability-nya ya. Scalability-nya jadi sangat mudah ya bagi remote user ya. Nah cuma kelemahannya tetap ada. VPN ini tetap riskan sama security-nya. Ya. Jadi isu security ini karena dia tetap melalui jaringan publik ya. Kalau ada user yang hacker yang bisa menjebol encryption-nya, ya jebolan data tersebut. Ya. Makanya kemudian cara settingnya nggak mudah. Ya. Perlu pengetahuan juga. Ya. Perlu pengetahuan gimana men-setting dari VPN tersebut. Ya. Kemudian standarnya memang belum standarnya itu masih berbeda-beda tadi ya. Tadi ada LGOTP, ada security ya kan. Nah, standarnya itu belum seragam ya. Nah ini dia contoh aplikasinya tadi yang bisa proses ya. Dia antar gedung ya, antar area ada remote akses ya. Nah, ya. Jadi apakah sekarang industri akan menggunakan VPN? Pastilah. Pertama tentang healthcare. Jadi kalau sempat nanti ada mulai booming ya, dokter bedah pakai robot secara remote. Nah,
ya kan, lagi bedah atau ada yang nyusup hackernya. Kebayangkan risikonya bagi nyawa pasien tersebut kan. Jadi sekarang hacker ini ya belum data pasiennya kan rahasia nih. Lagi konsultasi jarak jauh. Misalnya konsultasi tentang dokter jiwa, ikut konsultasi ini. Karena di daerah kan nggak ada dokter jiwa. Nah, bayangkan coba kalau ada hacker bahaya kan? Ya, oh ternyata dia ini ada apa istilahnya? Ada sakit kepala, bahaya kan? Sekarang nih data yang paling berharga sekarang kan makin sedikit itu data pasien. Itu harus dijaga, rahasia kali kan? Ya. Kalau sempat bocor data kita, alamat nanti asuransi nggak mau kita misalnya mau coba akan asuransi nggak mau diterima kita aplikasi kita. Misalnya Pak Putra nih, Pak Putra ke Inhel, atau data penyakit Pak Putra ini bocor di internet, pasti asuransi tidak akan mau. Bagus bilang saya ini banyak kali penyakit Pak Putra nih. Makanya data pasien itu data paling rahasia loh, risiko ya. Karena tidak mempengaruhi asuransi, ya, mempengaruhi pekerjaan, perusahaan kan, kalian apply nih, atau ada data ikrar, mau apply pekerjaan di perusahaan A, data penyakit ikrar bocor di internet, mau nggak perusahaan tuh terima ikrar? Banyak kali penyakit ikrar nih, bangkrut perusahaannya untuk bayar ininya, asuransinya, bayar BPJS-nya, bla 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 banyak penyakitnya kan. Makanya data pasien ini sangat sensitif. Pabrik, ya. Jadi pabrik itu juga rahasia, ya. Jadi saya pernah baca di majalah, ya, orang bilang kan, bagian yang paling rahasia dari perusahaan Apple, ya, itu bukan tempat cetak iPhone-nya, tapi adalah ada ruangan di mana disimpan calon iPhone yang akan dicetak tahun depan. Itu hanya dua boleh mengakses ruangan tersebut, Steve Jobs-nya sendiri sama direktur desainnya itu yang udah keluar. Jadi ternyata di besar itu pabriknya Apple, ruang rahasia hanya boleh diakses oleh CEO-nya, Steve Jobs sama direktur desainnya adalah ruang di mana udah dibuat desain Apple untuk masa depan yang akan dirilis tahun depannya. Nah itu ruang rahasia, bukan mesin-mesinnya dan sebagainya, ya kan, retail ya. Nih, ya, makanya ya kita nih ya sering kena dampak promosi ya. Kenapa? Karena data kita tuh tanda kutip dijual. Ya, coba perhatikan, kok Facebook saya, IG saya isinya makanan aja. Kenapa? Karena data kita tuh sudah dipelajari oleh aplikasi tersebut, pola-pola kita, ya kan? Nah, misalnya ikrar, ya kan? Kita suka apa? Misalnya IoT ya. Jadi dari pola-pola kita klik, dan kita komen, kita like, dislike, itu dipelajari oleh sistem. Nah, ya, makanya apa? Retail ini ya, dia punya base data, itu kan rahasia. Coba, tiap perusahaan ya, dia punya base data sendiri, ya, data pelanggannya itu sangat rahasia, ya. Apalagi asuransi ya, hidupnya kan dari data pelanggan. Sempat lah nanti data dia tuh bocor, itu asuransi lain akan datang lagi, Pak, Bapak langgar asuransi A ya Pak,
Mau nggak Pak pindah ke saya Pak, perusahaan saya lebih banyak Pak untungnya. Bahaya, data pelanggan karena data sangat berharga. Data pasien, data pelanggan itu menentukan maju tidaknya perusahaan. Jadi kalau kita mengaksesnya tidak aman ke VPN bahaya, bocor. Ya, data kependudukan, data keuangan nih. Sekarang lebih sama orang pajak nih, ya kan? Pak Putra punya 1 triliun, enak kali pajak nih. Ya, data keuangan, ya, data bisnis, ya, ya. Makanya saya, ya. Jadi data data seluruh juga, sampai seluruh itu juga rahasia, ya. Rahasia, ya kenapa? Jadi perusahaan itu sangat menjaga ketika dia planning buat BTS, itu kan berdasarkan data penduduk itu, analisa dia. Dia nggak boleh sampai bocor. Kenapa? Nanti operator lain juga akan ikut pasang BTS juga. Makanya kalau Telkomsel misalnya, dia ada rencana untuk masang BTS ke depan tuh, rahasia. Kenapa? Dia udah capek survei, udah capek riset, mengeluarkan biaya ke sana. Dia akan memasang BTS di area mana, itu jaga betul sama dia. Kenapa? Nanti operator lain akan ikut masang BTS juga, kan rugi dia. Dia sudah investasi lisensi. Ya itu contohnya ya. Jadi VPN ini memang sekarang lagi dominan sekarang ini, ya, teknologinya. Ya, banyak yang digunakan. Saya rasa cukup ya pengantar teori dari saya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.